Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza faslun. Utawi iki iku ana pasal suwiji. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune atus. Salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Aniyatu siji niat wa izalatun najasati lan ngilangake najis utawa ngilangi najis. Ingkana lamun ana apa najasah ala badanihi ing atase awake wong. Iku ing atase awake wong. Wa isalul ma'ilan nekake banyu ila jami'i sya'ri tumeka marang sekabehane rambut utawa ulu wal basyarati lan kulit. Wa sunanuhu utai pira-pira sunahe atus. Khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Atas miatu siji maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalem sadurunge atus. Wa imrarul yadi. Lan nglakokno tangan. Ala jasadi ing atas awak wal muwalatu lan nuli-nuli. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa. Pada fase ini kita membahas tentang beberapa fardunya adus atau rukun-rukunnya mandi atau unsur-unsurnya mandi, yaitu ada 3. Kalau tidak terpenuhi ini ya berarti tidak disebut mandi. Apa saja 3 itu? Yang pertama adalah aniyatu, niat. Kalau niat, jadi niat harus niat dulu. Atau niatnya berbarengan dengan menyiramkan air di tubuh. Kalau misalnya niat mandi karena hari Jumat, berarti karena nanti ada beberapa mandi yang disunahkan itu kapan saja. Misalnya mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha, mandi karena hari Jumat misalnya. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ati lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Di batin juga nggak apa-apa. Soalnya biasanya mandi itu di kamar mandi yang ada WC-nya. Nah, yang ada WC-nya itu kan kita nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka baiknya di batin saja nggak apa-apa. Atau niat yang umum misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Itu niat yang umum. Ada niat khusus misalnya tadi salat Jumat, ada niat mandi jinabat, ada mandi karena sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan seterusnya. Tapi yang umum tadi bacaan doanya seperti itu. Ternyata seperti itu tadi. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Wa izalatun najasati menghilangkan najis ingkanat jika ada najisnya ala badanihi pada badannya seseorang. Jadi kalau ada yang kena najis, maka najisnya harus dibersihkan dulu. Dibersihkan, kemudian baru mandi. Misalnya kena kotoran hewan. Yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Menyampaikan ngilekno banyu, mengalirkan air ke seluruh tubuh termasuk rambut, bulu dan kulit. Kalau ada yang menghalangi, misalnya minyak, maka minyaknya harus dihilangkan misalnya dengan sampo atau dengan sabun sehingga yang menghalangi itu hilang, tidak menghalangi air ke kulit atau ke rambut atau ke bulu orang yang mandi. Ini harus ya. Pak, lah kalau mandi biasanya kalau kita mau sekolah kadang mandinya hanya tidak sampai rambut-rambut, hanya badan saja semuanya, tapi tidak termasuk rambut. Yaitu namanya tidak masuk kategori mandi yang di sini. Yaitu mandi saja.
bukan mandi yang karena menghilangkan hadas besar. Kemudian sunnah-sunnahnya mandi ada 5. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh diucapkan, boleh dalam hati. Karena tadi menjaga kadang harus hati-hati, mandinya di kamar mandi yang ada WC-nya. Ini sebaiknya tidak usah diucapkan dengan keras. Yang kedua, wal wudu. Wudu dulu qablahu sebelum mandi. Wa imrarul yadi, ngelakokno tangan, maksudnya kosokan alat jasadi kepada tubuh orang yang mandi, ya, artinya kosokan lah. Kosokan bahasa Indonesia ini apa? Wal muwalatu, dan mualah itu continue, terus menerus. Berarti kalau tidak terus menerus berarti ya boleh, ya boleh. Ini kan sunnah. Nah, misalnya dicicil separuh dulu, misalnya biar tidak malu mandinya rambutnya dulu atau kepalanya dulu, nanti pindah tempat atau pindah waktu atau pindah tempat ya, mandi lagi melanjutkan yang belum. Itu apa boleh, ya boleh, asal semuanya kena air. Ini masuk awal muwalatu itu terus bersambung, nuli-nuli bahasa Jawa nggih. Nah, terus menerus. Wa taqdimul yumna al yusra, mendahulukan anggota yang kanan ke atas yang kiri. Kalau tubuhnya yang tidak beranggotakan kiri ya tidak dihitung, misalnya tangan, kaki, telinga. Kalau mandinya di sungai langsung jegur ya berarti tidak berlaku ini. Ini yang bisa di shower itu, shower. Ya, kalau di jeding misalnya pakai gayung, nah itu bisa mendahulukan anggota yang kanan, baru kemudian yang kiri, dan seterusnya. Kalau mandi di sungai atau di laut yang jegur, yang langsung berendam, ya tidak berlaku ini. Ya, ini terima kasih pasal tentang mandi dan sunnah-sunnahnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dan bapak ibu gurumu, niscaya kalian akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.